program kerja kita itu jangan silo. Banyak kan perusahaan silo. Unit ini divisi ini ngerjain tentang sumber daya manusia. Hanya sumber daya manusia aja, nggak ada kaitannya dengan marketingnya seperti apa, ya di produksi itu seperti apa, di kepatuhannya seperti apa. Sendiri-sendiri punya, sehingga akhirnya tumpang tindih satu aturan tumpang tindihnya kadang-kadang berlawanan. Nah, ada aturan-aturan yang seharusnya diatur oleh korporasi itu, tidak ada satu unit kerja pun yang merasa itu bagiannya dia, saling lempar-lemparan. Oke. Nah, sekarang kita mungkin banyak juga sobat LPP yang berminat atau yang ingin punya mimpi bikin perusahaan gitu Mas misalnya ya. Apa yang mesti dilakukan mereka untuk terkait dengan corporate culture ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LPP sekalian. Jumpa lagi di podcast LPPI, podcast untuk ekonomi, bisnis, dan finansial. Nah, kita beruntung mendapatkan waktu dari pembicara kita ini Mas Merza Gamal ya. Beliau ini sebenarnya trainer dan juga penulis buku. Nah, dan sangat-sangat kebetulan kalau bukunya itu buku yang sangat relate dengan tema kita, yaitu buku Penguatan Share Values dan Corporate Culture ya, baru saja diterbitkan, masih hangat. Jadi kita akan membincangkan buku ini dengan penulisnya langsung. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu ya Mas ya. Sekarang sibuknya apa Mas nih? Macam-macam sih, ngurusin bisnis keluarga, terus ngurusin rumah tangga, dan juga bantu-bantuin inilah, karena niatnya dari dulu ingin bisa sharing, berbagi di beberapa tempat. Jadi sharingnya itu ya melalui menjadi advisor, mendampingi, dan juga memberikan training-training dan workshop-workshop. Tahun berapa saya kenal sama Mas Merza ya? 2012. Ya, sekitar 2012. Jadi beliau sudah mulai menulis, sudah aktif menulis sampai sekarang, dan kemampuan nulisnya nggak hilang sehingga akhirnya menerbitkan beberapa buku. Dan sekarang sepertinya lebih fokus kepada ini ya Mas ya, culture, corporate culture dan lain ya. Karena masih jarang yang menjamah. Kalau dulu ke ekonomi syariah dan bank syariah, sekarang sudah tumbuh seperti cendawan, ada banyak. Jadi udah. Nah, sebelum kita ke situ ya Mas, apa sih pengertian dari corporate values atau corporate culture sendiri untuk ya orang-orang yang awam ya, dengan bahasa yang sederhana gitu. Misalnya apa? Corporate culture itu kan, corporate kan ya korporasi, perusahaan. Culture itu kan budaya. Budaya itu kan adalah satu sistem kehidupan masyarakat. Jadi budaya itu kan bukan, orang kadang budaya nari-nari, joget-joget. Budaya itu kan hanya simbol-simbol dari budaya suatu tempat. Nah, demikian juga perusahaan itu kan terdiri dari satu komunitas, dari beragam masyarakat di dalamnya. Jadi mereka kan punya sistem kehidupan di situ untuk agar perusahaan ini jalan. Sama dengan kita masyarakat kan, agar masyarakat Indonesia ini kan ada budaya yang sudah ada dari kebiasaan dulu. Gitu ya. Kebiasaan yang sudah tersistem. Oh, kebiasaan sudah tersistem. Kalau kebiasaannya berubah jadi udah satu sistem kehidupan masyarakat budaya itu. Jadi bukan kebiasaan itu kan beda, kalau dalam itu juga ya, kalau di dalam beda, bukan culture. Adat aja cuman sekedar kebiasaan. Tapi kalau namanya budaya itu sudah tersistem. Nah, demikian juga di dalam perusahaan. Jadi itu corporate culture itu merupakan implementasi sistem kehidupan di dalam sebuah perusahaan. Nah, sistem kehidupan itu kan namanya perusahaan kan ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Pasti akan meraih keuntungan lah, atau suatu performance. Misalnya pun dia perusahaan non profit, pasti kan ada tujuannya untuk tercapai. Bagaimana perusahaan mencapai tujuannya itu dengan caranya itu, orang melihatnya itu sebagai, kalau orang luar sebagai image, kalau di dalamnya kan itulah dilihatnya nanti dari, kalau dia perusahaan bisnis yang profit oriented ya berapa profitnya, sejauh mana dia bisa berfungsi dalam masyarakat, apa saja keuntungannya yang dia peroleh, bagaimana sistem kehidupannya juga di dalam
masyarakat sehingga dia menjadi sustainable competitive advantage, tidak hanya setahun sukses, 2 tahun Jatuh. 3 tahun turun, 4 tahun hilang seperti banyak startup yang terjadi saat Oke. ini karena tidak dibangun dengan landasan corporate values yang kuat yang dibangun menjadi corporate culture. Kalau dari situ kelihatan bahwa corporate culture kan harus dibangun bertahun-tahun. Iya. Ya. Kalau kita hubungkan dengan sekarang kondisi orang startup tadi, kan sepertinya kan mereka dalam waktu singkat sudah menjadi perusahaan yang ya kalau dibilang yang berhasil ya. Jadi perusahaan besar gitu. Boleh kita contoh misalnya Gojek, Tokopedia. Apa mereka sudah membangun corporate culture dalam waktu singkat? Harusnya membangun. Kan dimulainya itu dari mulai corporate philosophy. Dan kalau pembangunan tuh nggak harus terkait dengan waktu yang panjang ya? Itu kan hasilnya semakin panjang dia semakin kuat. Kan pohon-pohon yang tinggi yang itu kan umurnya ratusan tahun, tapi dia kan tidak tiba-tiba itu, tapi akarnya dulu yang kuat kan. Nah jadi dia kan perlu membangun akar-akar yang kuat. Kalau dia cuma ingin jadi bambu aja besar, akarnya nggak kuat kan sebentar ada angin roboh. Nah sama, jadi pemisalannya seperti itu. Kalau mau makin kuat, dasarnya harus makin kuat. Tiang-tiang pancangnya harus makin kuat. Tiang-tiang pancang itulah yang namanya share values atau corporate values. Jadi orang banyak berhenti sampai bikin corporate values, share values tempel di dinding, dikatakan itu sudah corporate culture, padahal belum diapa-apain. Baru sekedar kesepakatan aja bahwa itu nilai yang mau kita usung, baru bangun fondasinya pun belum selesai gitu kan baru. Kalau dilihat tentang waktu Mas, idealnya tuh sebuah perusahaan memiliki corporate culture yang kuat itu mungkin dari pengalaman yang sudah-sudah itu dalam rentang waktu berapa tahun? Kalau dulu tuh memang lama ya. Tapi makin sini kan orang sudah punya template, sudah punya pola. Dulu kan orang masih mencari-cari. Jadi dulu tuh bisa belasan tahun, puluhan tahun, terus belakangan seperti contohnya di perusahaan-perusahaan Indonesia, Mandiri Group, dan itu butuh waktu 5-7 tahun. Tapi setelah ada ini contohnya seperti Mandiri, kemudian kan ini kan ke rumah sakit pemerintah, ke perusahaan-perusahaan pemerintah memberi contoh itu kan, itu udah bisa dalam waktu 2-3 tahun. Berarti template-nya Mandiri diambil oleh ya disesuaikan lah. Ya. Jadi maksudnya udah ada pengalaman sudah ada. Kalau dulu kan hanya perusahaan-perusahaan asing, ya seperti Unilever itu kan bertahan ratusan tahun di Indonesia kan. Tapi kan dia perusahaan asing, jadi kan tidak bisa kita ambil juga template-nya gitu ya, karena itu kan tetap harus disesuaikan ya, tetap harus disesuaikan oleh kebiasaan kita ya. Nah kalau perusahaan-perusahaan internasional itu kan dia punya ininya seperti Toyota ya. Toyota itu kan ada Toyota Way, dia kan Jepang, tapi kan di Indonesianya ada penyesuaian dengan culture-nya Indonesia, tapi culture keseluruhannya itu kan lebih mengadopsi ya dari negara asalnya kan. Iya. Nah ini kan buku Mas Mirza mengenai penguatan share values dan corporate culture nih ya, menghadapi tatanan baru pasca pandemi. Berarti ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri ya, bagaimana mereka menguatkan. Jadi sebenarnya buku itu kan sudah lebih ke internalisasi dan implementasi. Dulu judulnya sebenarnya internalisasi dan implementasi share values dan corporate culture menghadapi revolusi industri 4.0. Sebagai lanjutan dari buku ini kan ya. Buku ini kan merancang change management dan culture transformation. Nah, jadi di sini bagaimana kita melihat perusahaan itu apakah perlu dilakukan perubahan dan transformasi. Jadi di sini bercerita bagaimana menyusun visi, misi dan values-nya. Mungkin untuk yang perusahaan baru bisa baca buku itu bisa, ya. Baru dan yang lama untuk melakukan perubahannya kan gitu. Apakah kan setelah kita lakukan asesmen, jadi di sini ada bagaimana di asesmen dulu kondisi kita, kemudian kita perbarui visi, misi dan values kita. Nah kemudian bagaimana menjalankannya, nggak berhenti sampai di sini kan. Ini lebih udah pada implementasinya, internalisasi dan implementasinya. Nah sekarang kita mungkin banyak juga sobat LPP yang berminat atau yang ingin punya mimpi bikin perusahaan gitu Mas misalnya ya. Apa yang mesti dilakukan mereka untuk
terkait dengan corporate culture ini? Pertama kalau dia baru, berarti dia kan harus punya corporate filosofinya ya. Untuk apa sih perusahaan itu didirikan? Iya, ininya dulu filosofinya. Sehingga dia tahu. Nah, nilai-nilai apa yang akan mereka usung kan? Nah, untuk mereka usung tuh mereka perlu menetapkan visi dan misinya gitu kan. Misalnya apa misinya? Sebagai perusahaan apa? Di saat kapan akan tercapai, kan perlu dibentuk step-step ininya dia susun. Kemudian nilai-nilai apa agar visi misinya itu ya. Baru setelah itu mereka susun dalam program kerjanya ya, dalam tujuan perusahaannya, program-program kerjanya, dan tidak terpisah dari visi misi dan values itu gitu. Visi, misi, values, PMV gitu ya. Oh, Bukan PMP kalau zaman saya sekolah dulu ada PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Sekarang visi, tapi misi. Kalau orang Sunda bilangnya PMP juga nih, Mas. Ya. Nah, jadi di situ baru kita susun program kerja kita itu jangan silo. Banyak kan perusahaan silo. Unit ini divisi ini ngerjain tentang sumber daya manusia. Hanya sumber daya manusia aja, nggak ada kaitannya dengan marketingnya seperti apa, ya di produksi itu seperti apa, di kepatuhannya seperti apa. Sendiri-sendiri punya, sehingga akhirnya tumpang tindih satu aturan tumpang tindihnya kadang-kadang berlawanan. Nah, ada aturan-aturan yang seharusnya diatur oleh korporasi itu, tidak ada satu unit kerja pun yang merasa itu bagiannya dia, saling lempar-lemparan. Nah, dengan terbentuknya visi misi ini untuk menjadi budaya perusahaan, mereka kan akan konsolidasi, akan melakukannya semua secara holistik, tidak lagi silo. Itulah yang dinamakan corporate culture karena udah tersistem. Jadi corporate culture itu terdiri dari 3 hal gitu ya. Ada yang namanya simbol-simbol. Simbol-simbol tuh kayak kata-kata gitu ya? Iya, atau bisa itu salah satunya. Visi, misi, values-nya itu terus kita tempel di dinding. Lalu agak maju sedikit kita bikin bangunannya. Oh, ini mencirikan bank ini dari bangunannya. Perusahaan ini kan ada logo depannya. Oh, logonya. Itu enggak logo aja. Kan kalau kita lihat misalnya McD pasti sama semua di depannya cirinya, kan. Cirinya Cirinya kan pasti kita tahu. Oh, itu warnanya, McD bukan KFC iya, gitu kan. Warnanya, bentuk semuanya. bangunannya. Atau misalnya LPPI ini punya di mana di seluruh Indonesia kan, orang bilang oh itu kantor LPPI. Oh, itu baru simbol-simbolnya aja. Lalu dari pakaian seragam misalnya orang tahu ininya gitu kan, dari acara-acara orang lihat tuh baru berupa simbol-simbol. Nah, kemudian setelah itu simbol-simbol ini kan adalah tidak jadi sekedar simbol values itu, tapi dia juga akan menjadi sebuah perilaku dari individu-individu yang ada di sana. Kemudian kalau semuanya udah sama ininya, nilai-nilai yang diusung itu kan akan menjadi nilai organisasi atau nilai perusahaan. Jadi semua orang tuh sudah sama nilainya, meskipun pekerjaannya berbeda-beda, tapi nilainya sama. Tentu yang dikerjakan bagian keuangan sama bagian produksi beda, tapi nilai yang dia usung, misalnya excellent, sama gitu dia. Excellent di bidang keuangan, yang ini excellent di bidang itu produksi. Misalnya sekarang BUMN akhlak, ya sama-sama yang 6 unsur itu kan berbeda-beda, ada yang keuangan, ada yang itu, tapi 6 unsurnya tuh amanahnya, kompetennya, harmoninya, kompeten ininya segala macam tuh saya juga semua udah memenuhi, baru dia akan menjadi satu kesatuan kan. Kalau misalnya yang menuin cuma 2-3 orang kan nggak menjadi satu kesatuan, tapi kalau sudah sebagian besar itu kan akan mempengaruhi yang lain sehingga dia menjadi satu. Artinya setiap orang di perusahaan itu harus paham dulu ya, apa yang dimaksud dengan corporate. Makanya di tahap-tahap awal tuh ada perusahaan yang harus ngafal dulu, harus ini. Iyalah, kalau kita nggak tahu, nggak hafal, gimana kita mau jalaninnya? Anggap sebagai orang Islam kita mau sholat, kita nggak tahu bacaan Al-Fatihah. Ya kan? Iya. Kita cuma sekedar gerak-gerakan aja. Al-Fatihah itu kita tidak tahu artinya. Kan kita ya salat hanya sekedar simbol aja, tidak meresap menjadi perilaku kita. Makanya kenapa orang misalnya sholat tapi perilakunya kayak orang nggak sholat. Ya sama dengan itu dia punya
nilai ini, tetapi dia nggak paham, nggak apa gimana dia mau itu. Nah, setelah dia jadi perilaku simbol-simbol, dia harus disertai sistem kerjanya, sistem perusahaannya, dari semua semua untuk menjadi satu perusahaan itu kan harus ada sistem. Ibarat kita naik sepeda, ada rantainya, lepas satu rantai nggak jalan sepedanya kan, nggak ada remnya, jalan ngebut ya, akan berbahaya. Iya. Jadi kan di situ makanya perusahaan itu ada manajemen risikonya, ada kepatuhannya dan segala. Itulah yang dinamakan corporate itu kan culture. untuk yang baru ya. Untuk yang sudah jalan misalnya dan mereka perusahaan ini merasa corporate culture-nya tidak tertanam di perusahaan atau di karyawannya atau pegawainya, atau malah mereka sama sekali nggak punya. Iya. Itu gimana? Ya, pertama kan kita lakukan dulu ini asesmen. Oh, asesmen dulu. Asesmen, terus kan ini kondisinya seperti ini berarti misalnya visi misinya sudah ada tapi belum dijalankan, ya tinggal dijalankan. Ternyata dilihat sesuai kok itu sebenarnya, tapi nggak akan dijalankan. Terus atau kita lihat memang nggak sesuai, jadi dia sebenarnya dijalankan tapi nggak sesuai. Tapi kebanyakan yang saya temuin adalah itunya udah bagus-bagus tapi nggak pernah dijalankan. Yang ada nanti setiap ganti CEO atau BOD itunya diganti, keluar lagi uang untuk konsultan, tapi dianggap nggak jalan juga. Ya diinternalisasinya nggak pernah, nggak sampai ke sana, hanya sampai di sini. Jadi ini harus berkait-kaitan gitu. Pengalaman banyak perusahaan itu ya, kalau pemimpin ganti nilai, ganti visi. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan misalnya kayak BPD gitu kan, itu kan unsur politisnya masih sangat besar. Bukan hanya si pemimpin BPD-nya, tapi pemimpin daerahnya yang lebih pengaruh lebih besar terhadap si keputusan. Beda dengan perusahaan yang sudah BUMN itu kan lebih ini ya. Jadi ada politis tapi udah tidak sekuat di daerah-daerah yang BPD. Kalau BPD kan Mas Mesa kan sering jadi konsultan di BPD itu misalnya. Nah, tantangan seperti itu gimana memberikan masukan ke mereka tuh? Kalau kan mereka pasti punya. Iya, kita kan sebagai konsultan hanya bisa bilang harus gini-gini. Tapi ya namanya sistem politik kita juga masih seperti ini ya. Agak susah kadang-kadang kan. Harusnya pemegang sahamnya di training juga ya. Sahamnya karena kadang-kadang kan BPD ini karena dianggap sebagai BUMD, jadi seenak-enaknya aja seolah-olah itu kasnya daerah aja gitu. Padahal namanya bank itu kan ada porsi uang masyarakat di sana. Nggak bisa juga sebenarnya pemegang saham bilang ini semua. Bank itu kan agak berbeda kalau dengan PT biasa ya, karena bank itu kan modalnya sih cuman berapa sih, nggak sampai 20% kan. Iya. Lainnya dana siapa? Dana masyarakat. Iya. Baik pun dia BPD, dana misalnya itu dana DAU, dana segala macam, itu kan dananya masyarakat juga. Nggak bisa sebenarnya keputusan itu, tapi ya mungkin ini akan jadi perhatian OJK lah untuk lebih tidak bisa merubah direksi itu seenaknya kepala daerah atau pemegang saham, karena di bank biasa aja dia diatur oleh OJK kan, nggak boleh pemegang saham seenaknya mengini. Tapi kenapa di BPD bisa kejadian? Itu mesti ada SOP yang lebih ketat dari OJK kalau gitu ya, supaya lebih sustain apa? Ya sebenarnya kalau saya udah ada sih aturan ininya kan, pemegang saham itu punya kewenangannya apa-apa, tapi ya karena itu mungkin di daerah-daerah harusnya kan OJK daerah lebih kuat ya. Mungkin. Kalau ngelihat nih, mungkin lihat kalau kita ngomong BPD mungkin Mas Mirza ya, kelihatan yang corporate culture-nya kuat itu BPD mana? Kalau boleh menyebutkan nama BPD. Kalau lihat penilaian Mas Mirza selama ini ya. Ini juga sih kalau udah menyebutkan satu ini nanti BPD lain jadi. Tapi ada ya. Bahwa sudah ada yang mulai kuat ya, mereka concern untuk mulai membangun, karena itu kan sebenarnya sejak pemerintahan yang sekarang itu kan sudah ada yang namanya transformasi BPD yang dimulai tahun 2014 sampai 2024 yang ada BPD Regional Champion itu ya. Iya. Nah itu kan sudah ada step-stepnya tahun 2014 sampai 2017 sampai 2020, terus 2020 sampai 2024. Tapi banyak
BPD yang ketinggalan stepnya itu gitu, yang harusnya sekarang 2000 sampai 2024 itu masih banyak yang ada yang masih di tahap 2014 2017, ada yang 2017 sampai 2020. Kalau 2017 2020 kadang kita masih bisa pahami dia belum melangkah ke yang 2020 ke 2024 karena pandemi dan ini sehingga nggak itu ya. Tapi ada yang memang sama sekali belum, ini hanya sekedar baru udah punya share values-nya. Karena itu kan di dalam annual report sekarang kan harus di ini kan auditnya itu tentang visi, misi dan values. Tapi OJK pun juga belum terlalu concern pasti sana, penting udah ada itu dulu kan, udah ada. Nah, tapi yang saya tahu sekarang OJK sudah mulai strict untuk di dalam annual report itu sudah memperhatikan hal itu. Itu terlihat ketika saya mendampingi BPD yang karena waktu pandemi itu kan ada beberapa bank yang drop ya, kemudian menjadi dalam perhatian khusus. Nah, itu kan harus mengolah lagi gitu ya hal-hal agar mereka bisa kembali lepas dalam perhatian khususnya itu. Keluar kan dari kalau nggak BPK bisa ya. ada yang dulu terancam mau dilikuidasi, mau ini. Nah, itu kan salah satunya mereka kan harus membuat rancang bangun transformasi budaya. Ada beberapa bank yang ikut saya dampingi. Nah, jadi kan udah lebih serius. Tapi kemarin kan lebih seriusnya kepada bank yang bermasalah. Dan itu sudah ke bank yang tidak bermasalah pun sudah mulai. Karena targetnya kan 2024. 2024 kan tinggal setahun setengah lagi lah sampai akhir tahun 2024. Di 2024 itu apa Mas? Apa yang harus dipenuhi sama? Sudah terpenuhi menjadi bank regional bertransformasi, itu kan berarti sudah punya nilainya, ininya segala macam itu sudah terjadi. Harusnya sekarang itu dalam nilai-nilai itu sudah terinternalisasi yang sampai tahun 2020. Ya, tapi banyak yang belum. Tapi mereka sebenarnya sudah punya, tapi belum terinternalisasi. Ya, karena kan ketentuan yang pertamanya itu kan harus punya dulu values. Iya, tapi kan cocok atau tidak cocoknya kan belum diuji. Ini kan baru kata-katanya semua sudah punya. Ada beberapa karena udah harus tahap kedua kan sebenarnya udah masa internalisasinya harus sudah jalan, bukan sosialisasi aja lagi, bukan kick off aja. Berarti kalau udah internalisasi kan dia sudah bikin SOP dalam program-program kerjanya itu kan harus saling kait-mengkait sehingga dia jadi budaya, nggak jadi lepas sendiri-sendiri gitu. Jadi PR besar buat BPD itu ya untuk kalau memang internalisasi ya. Kalau memang mau memenuhi tuntutan OJK yang dari pemerintahan yang baru di tahun 2014 itu tahun 2024 BPD itu tidak, kalau nggak memenuhi ada sanksinya. Banyak juga karena kan ini saling kait-mengkait ya, karena kan bank itu kan di tahun 2024 juga kan harus punya saham modal 3 triliun. BPD itu kan banyak yang tidak sampai ke sana. Nah, jadi kan banyak DPR ininya itu saling kait-mengkait 3 ini tuh nanti dengan transformasinya gitu. Kalau dia tidak sampai di situ kan dia ada 2 pilihan. Merger atau dijual, mengambil saham orang lain, 3 lah ya, merger, kemudian atau menjual sahamnya kepada pihak di luar pemegang saham yang ada sekarang, atau merger di antara ini, atau yang ketiga turun derajat menjadi BPR. Iya. Jadi nggak cuma soal modal ya isunya ya, tapi soal transformasi karena kan sudah ini kan dia nanti menjadi bank regional champion ya kan. Kan seharusnya memang BPD itu dia menjadi raja di situ, bukan bank-bank yang dari luar bank-bank situ untuk melengkapi. Tapi kenyataannya banyak di daerah sekarang yang jadi rajanya bank-bank dari nasional atau bahkan internasional gitu, bank-bank asing. Mereka cuman sibuk dengan dananya hanya sebagai kasirnya itu saja. Ya. Sementara kewajiban uang Pemda itu tidak harus di BPD. Jadi kadang-kadang ada pun nanti ininya dia titipkan juga di bank-bank lain juga. Jadi semakin kecil lagi fungsinya.
gitu. Nah, Karena ada spread yang banyak BPD yang merasa, tapi mereka merasa nyaman dengan gitu. Apa kan kerjaannya nggak berat. Coba Nggak kalau usah bank-bank lain harus cari customer, pasar ke sini iya, customer, mereka diem-diem aja udah udah datang. Tapi untung. sekarang udah nggak bisa lagi seperti itu, kan gitu. Udah banyak tuntutannya. Dananya sendiri aja, dana pemerintah pun bisa dia simpan bupati dan itunya ke tempat bank lain, nggak ada larangan kan. Nah, pinter-pinternya si bank bagaimana ngebujuknya. Bahkan kepala daerahnya mau nyimpan dana kas daerahnya di bank lain ya. Iya bisa jadi kan, nggak ada keharusan. Kalau dulu kan memang BPD itu untuk nyimpen ini, terus dana masyarakatnya nggak gampang dimasuk gitu aja kan. Persaingannya kan orang untuk mempengaruhinya, baik dari persaingan penyiapan sarananya, dengan apalagi sekarang zaman digitalisasi itu kan perlu modal dan kemampuan, bukan hanya modal uang aja, kemampuan untuk bisa bersaing dengan bank-bank yang sudah punya. Karena orang sekarang kan bank itu juga nggak harus datang ke situ, ke banknya. Kalau dulu orang ngelihat bank itu sukses enggaknya kalau ramai sampai ke parkiran, itulah bank yang sukses. Kalau sekarang justru yang sepi, ada tempat duduk kayak gini, kita duduk, nanti ada yang datengin, ada yang itu. Karena orang datang ke bank itu nggak untuk urusan-urusan retail gitu lagi, tetapi udah urusan yang penting gitu, yang butuh percakapan. Jadi makanya suasana kantor-kantor bank yang sudah maju itu sekarang kan lobinya itu seolah-olah kayak kafe kayak gitu kan. Itu Orang bagian dari datang. corporate culture juga tuh Mas sekarang Iya. ya. Berarti sekarang tuh udah mulai berubah ya. Iya. Bank itu sudah tidak seperti dulu dilihatnya dari ini, tapi bagaimana fungsinya kan ada di satu gawe, itulah semuanya bisa terpenuhi. Nah, sempat non bank ikut menguasai itu kan, fintech itu lebih, tapi sekarang udah kembali bisa dikuasai lagi oleh bank. Kan jarang fintech itu berguguran yang fintech non bank itu kan, karena mereka tidak kuat dasarnya. Bank kan lebih kuat dasar bisnisnya, yaitu customernya sama budayanya. Bank itu sudah lebih kuat daripada fintech yang tiba-tiba setahun 2 tahun itu hilang. Itulah karena tadi budayanya nggak ini. Bank gimana pun juga udah punya budaya yang lebih kuat. Oke Mas Mirza, ini perbincangan yang sudah mulai agak menghangat, tapi mungkin kita harus batasi karena saya butuh komentar dari sobat LPP sekalian. Kalau misalnya kita harus membahas corporate culture startup, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan panggil lagi Mas Mirza untuk membahas khusus corporate culture di perusahaan-perusahaan digital atau perusahaan-perusahaan startup. Oke, next time kita akan sambung lagi pembicaraan. Terima kasih atas perhatian. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.